saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, baik yang di online maupun yang di kelas. Sehat semua ya teman-teman di sini? Tidak. Sakit apa? Flu? Memang lagi musim ini ya, lagi musim ini ya, sakit ya. Batuk pilek, kalau batuk pilek biasanya memang nular gitu ya, virus soalnya. eh Kalau lambung berarti makanannya itu mungkin ya. Kurang ada yang telat makan mungkin. Jadi sakit lambung. Nah, itu ya. Oke. Teman-teman di malam hari ini materi kita mengenai PPN. Ya, pajak pertambahan nilai. Oke. Nah, di sini lebih kepada studi kasus-kasus yang biasanya ada di lapangan mengenai pelaporan PPN itu seperti apa. Nanti kita akan membahas mengenai ini gitu. Nah, kemudian tarifnya PPN itu berapa persen, teman-teman? Sebelum saya lanjut ke yang lainnya. 11%. Kalau ada wacana yang 12% itu untuk apa berarti PPN-nya, teman-teman? Kan pernah ada wacana kan PPN 12% gitu. Dan juga peraturannya sudah keluar nih gitu. Itu untuk apa yang 12% PPN-nya? PPN 12%. Iya ya. Barang dan jasa yang tergolong mewah. Itu. Oke. PPN dan apa? Pajak penjualan atas barang mewah. Itu. Ya, kalau yang barang mewah itu kenanya 12%. Kalau yang PPN ini sebenarnya kenanya juga 12%. Gitu. Cuman yang membedakan adalah perhitungannya. Gitu ya. Kalau selain barang mewah perhitungannya gimana? 11/12 kali GPP-nya ya, kali 12%. Jadi tetap aja 11% sih itu hasil akhirnya. Gitu. Oke, kemudian bentar, ini nggak bisa. Oke, nah secara umum ya PPN ini adalah apa pajak yang dipungut atas pembelian atau penjualan ya BKP atau JKP, nah, barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Oke, nah kemudian PPN itu metode dengan menggunakan metode faktur tidak langsung gitu. Ya, jadi kenapa disebut faktur tidak langsung? Jadi kan kalau PPN itu mana sih? Nah, kalau PPN itu kenapa disebut faktur tidak langsung? Karena dasar perhitungan PPN bukan dari omset, ya, tetapi dari pajak masukan maupun juga pajak keluaran, gitu. Nah, dalam PPN ada namanya pajak masukan dan juga pajak keluaran. Saya tak. Nah, ya ini ya. Oh, ini. Oke. Nah, dalam PPN ada pajak masukan dan juga pajak keluaran. Ini kursornya kelihatan nggak ya, teman-teman? Kelihatan ya kalau di offline ya? Oke. Nah, kalau pajak masukan ini adalah pajak yang dibayarkan atas pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak gitu. Sehingga nanti akan muncul kredit pajak. Jadi PPN yang Anda bayar saat membeli BKP atau JKP bertindak sebagai pengurang pajak. Oke.
Nah, kemudian ada pajak keluaran. Kalau pajak keluaran ini adalah pajak yang diterima saat terjadi penjualan BKP maupun JKP. Oke, pokoknya kalau ada pajak masukan, pajak keluaran berarti itu adalah PPN, gitu ya. Nah, kemudian rumus utamanya pajak keluaran ini dikurangi dengan pajak masukan. Jadi nanti yang disetorkan perusahaan kas negara adalah selisih antara PK dan juga PM-nya ini. Oke. Nah, skenario A jika PK lebih besar daripada PM ya, artinya kurang bayar. Ya, sehingga wajib setor ke negara gitu. Kemudian jika pajak keluarannya lebih kecil daripada pajak masukan, ya nanti ada lebih bayar. Kalau ada lebih bayar, ya berarti boleh dikompensasi atau direstitusi, gitu. Ya, hak untuk meminta pengembalian atau kompensasi ke masa pajak berikutnya. Jadi kalau ada selisih lebih, ya misalkan dia pajak masukannya 100.000, ternyata pajak keluarannya itu cuma 50.000 gitu. Jadinya kan masih ada lebih bayar nih 50.000 ya kan. 50.000 itu nanti bisa dikompensasi, artinya bisa digunakan untuk pembayaran PPN di bulan selanjutnya atau direstitusi. Restitusi itu adalah pengembalian uang ke perusahaan. Cuman kalau ada restitusi nanti ada beberapa prosedurnya dari DJP itu ketika perusahaan mengajukan restitusi. Tuh. Oke, selanjutnya ini kok agak susah ya di waduh. Bentar. Kok nggak keganti-ganti? Oh, oke. Nah, selanjutnya ini kalau dalam di fiskal ya, di fiskal itu no dokumen, no deduction. Jadi dasar perhitungan PPN itu berdasarkan pada faktur pajak yang diterima oleh WP, wajib pajaknya. Gitu. Jadi kalau nggak ada dokumennya nggak bisa dikurangkan, gitu. Nggak bisa dikreditkan. Gitu. Oke, jadi no dokumen, no deduction. Ya, walaupun perusahaan sudah merasa membayar PPN nih atas pembelian atas pembelian bahan bakunya gitu ya. Tetapi kalau nggak ada dokumennya nggak bisa dikurangkan gitu. Artinya nggak bisa dibuat kredit untuk masa pajak bulan tersebut gitu. Nah, kemudian ini saya mencari kursor, hilang-hilang kursornya. Nah, kebenaran material versus formal. Jadi, harus kebenaran material ini transaksi yang benar-benar terjadi. Artinya, barangnya ada, ya berwujud, dan misalkan belum dijual berarti ada di gudang gitu. Nah, seringkali tidak ada artinya jika kebenaran formal gagal dipenuhi. Jadi antara material sama formal itu harus sesuai. Material itu barangnya ada, tersedia di gudang atau di kantor. Kalau yang formal ini berarti apa? Fakturnya itu sesuai, nomor fakturnya sesuai, penerimanya sesuai, NPWP penerimanya juga sesuai dan lain sebagainya. Gitu. Jadi harus dipenuhi semuanya ini gitu. Dan juga prinsip kepatuhan mutlak ya, sesuai formal. Ya tadi fakturnya harus sesuai gitu. NPWP-nya nggak bisa ngasal. Nomor fakturnya juga nggak bisa ngasal karena nomor faktur itu kan harus dibuat dulu melalui sistem e-faktur ya, Enova gitu. Kalau sekarang melalui Cortex juga sudah bisa. Kemudian risiko faktur pajak, kesalahan administrasi sekecil apapun pada faktur pajak itu bisa membatalkan hak kredit pajak masukan Anda. Kalau ada kesalahan, misalkan NPWP-nya salah, ya nggak sesuai sama penerimanya, itu nanti ditolak, nggak bisa dikreditkan, nggak bisa diakui sebagai pajak masukan perusahaan. Gitu. Jadi memang harus teliti. Nah, ini adalah isu-isu
mengenai PPN ya, isu utama sengketa PPN ini biasanya ada. Kalau yang sekarang saat ini biasa yang sering terjadi gitu ya. Ini ada 3 ya. Yang pertama ada nota retur. Oke. Nota retur ini adalah jebakan jeda waktu template antara fisik barang dan sistem persetujuan digital. Karena biasanya pembeli itu dapat pembeli itu retur ya, mengembalikan barang ke penjualnya, tetapi sama penjualnya belum di ACC gitu. Nah, sehingga itu kan ada perbedaan waktu. Nah, itu salah satunya ini terjadi sengketa PPN. Nantinya bisa terjadi sengketa PPN gitu. Kemudian faktur pajak cacat. Cacat ini berarti fakturnya ada beberapa penulisan yang kurang sesuai gitu atau nomor fakturnya salah. Itu juga menjadi sengketa PPN gitu. Atau beda pendapat ya, akhirnya kan di sini beda pendapat antara laporan keuangan di laporan PPN di perusahaan sama laporan PPN yang disetujui oleh DJP-nya gitu. Kemudian restitusi PPN. Nah, ini risiko pembongkaran total saat meminta pengembalian dana. Kenapa? Karena ketika perusahaan itu meminta atau mengajukan restitusi, nantinya DJP akan mengaudit audit lapangan gitu. Jadi DJP akan melakukan audit lapangan dengan melihat laporan keuangannya, bukti fakturnya, bukti penjualan, bukti pembeliannya gitu. Nah, ketika ada restitusi ini bisa jadi ada kurang bayar, bisa jadi ada lebih bayar, tergantung hasil dari audit DJP-nya gitu. Oke. Jadi kalau di perusahaan mereka kalau ini ya biasanya yang sering terjadi itu mereka daripada restitusi mending kompensasi aja gitu. Untuk kompensasi artinya lebih bayarnya digunakan untuk pembayaran PPN di bulan selanjutnya gitu. Oke, yang pertama, isu pertama adalah nota retur ya. Nah, nota retur ini adalah dokumen sah untuk pembatalan atau pengembalian barang kena jasa atau barang kena pajak, sorry barang kena pajak atau jasa kena pajak gitu dari pembeli ke penjual. Nah, bagi penjual ini akan mengurangi pajak keluarannya mereka, ya benar ya. Kemudian bagi pembeli ini akan mengurangi pajak masukannya, gitu. Oke, jadi pembeli meretur barangnya ya, kemudian terbit nota retur, ya kan. Kemudian penjual ACC, ya penjual ACC. Yang pertama ini teman-teman, penjual mengirim barang kena pajak ya kepada pembeli. Ternyata ada beberapa barang yang harus diretur ke penjual tidak sesuai gitu ya, mungkin atau rusak gitu. Sehingga pembelinya akan meretur ya barang diretur dan juga terbit nota retur. Nah, ini yang biasanya ada lag time gitu. Lag time artinya jeda waktu. Karena nota retur ini nggak langsung bisa di-ACC oleh penjual. Gitu. Penjual harus memvalidasi dulu apa alasannya, apakah sesuai nomor returnya dan lain sebagainya gitu. Sehingga biasanya ada jeda waktu. Nah, dampak pengurangan ini wajib diakui pada masa pajak terjadinya retur. Barangkali di sini ada yang ini ngurus PPN di perusahaannya, ngurus bagian PPN, ngurus PPN. Ya, berarti udah nggak ini ya nggak asing ya dengan pengurusan kayak gini ya. Oke. Barangkali nanti ada case di perusahaannya bisa diceritakan juga, Mbak. Oke. Bagian apa berarti accounting ya? Bagian pajak. Di mana perusahaan apa? Oh, ya motor ya? Motor mobil. Oh, motor. Di mana itu? Hmm. Berarti PPN-nya atas penjualan
apa barang alat-alatnya itu. Spare part ya, spare part motornya itu ya. Oh, oke oke oke. Oke, ya kita lanjut. Nah, ini jebakan time lag ya atau lag time gitu. Jadi tadi itu yang bulan pertama fisik barang dikembalikan gitu ya. Kemudian bulan kedua approval di sistem faktur oleh vendor. Jadi bulan pertama misalkan di tanggal 28 ada nota ada retur ya, faktur retur gitu. Kemudian baru di-approve oleh penjualnya di bulan kedua gitu. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kapan retur diakui? Ya, karena kan ini ada perbedaan waktu nih dan udah beda bulan. Sedangkan pelaporan PPN itu kan terakhir adalah setiap akhir bulan berikutnya, gitu kan. Misalkan sekarang bulan apa? Bulan Juni ya. Berarti terakhir pelaporan PPN itu bulan Juli akhir tahun, gitu kan. Nah, kemudian ini udah beda bulan nih, tapi dengan nomor faktur yang sama gitu. Jadi diakuinya kapan? Saat visi kembali atau saat sistem menyetujuinya? Kira-kira saat apa ini? Gitu. Jadi eh, pengembalian PPN ya, berarti kan PPN-nya dihapus nih, ya kan? Nggak jadi, ya kan? Nah itu diakuinya kapan? Saat visi kembali, barangnya kembali ya, artinya di bulan pertama atau di bulan kedua saat sistem menyetujuinya. Benar, gitu. Jadi saat sistem menyetujui baru pajak PPN tersebut bisa diakui. Gitu. Bisa untuk mengurangi kredit pajak atau bisa untuk menambah kredit pajak gitu. Tergantung dengan siapa sebagai penjual atau sebagai pembeli gitu. Nah, perbedaan pengakuan masa pajak ini adalah target utama koreksi oleh Fiskus. Oke. Nah, jadi misalkan di bulan Juni ya, nota returnya baru bisa diakui di bulan Juli. Berarti di bulan kedua saat penjualnya udah approve atas nota retur tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya ini faktur pajak yang misalkan ada faktur pajak yang cacat atau tidak lengkap. Ini juga biasanya yang terjadi di lapangan gitu ya. Biasanya namanya tidak sesuai karena kan sekarang udah sistem Cortex ini kan udah otomatis masuk ke sistem Cortexnya perusahaan gitu. Misalkan perusahaan A yang memungut PPN gitu kan, yang membayar PPN perusahaan B. Oke, nanti ketika perusahaan A sudah melaporkan fakturnya ya, akan otomatis masuk ke sistem Cortex perusahaan B gitu. Jadi sistemnya otomatis. Jadi ketika tidak lengkap atau salah di sini ya, salah NPWP atau salah nama satu huruf aja, sama sistem otomatis langsung di-cut gitu. Nggak bisa masuk ke nggak bisa masuk ke apa? Nggak bisa masuk ke perusahaan B-nya gitu. Oke, jadi harus teliti gitu. Nama, alamat sesuai. Kemudian NPWP-nya sekarang sudah pakai 16 digit ya, pakai Cortex. Kemudian detail barangnya harus spesifik gitu. Harga dan nominal PPN-nya juga harus akurat gitu ya. Nah, berdasarkan UU HPP, faktur pajak wajib memuat keterangan yang lengkap, jelas dan juga benar. Faktur dianggap cacat jika terdapat satu saja elemen yang wajib diisi salah, tidak lengkap atau tidak sesuai dengan surat pengukuhan PKP. Ini akan dianggap cacat. Gitu. Oke, dampaknya bagaimana kalau ada faktur yang cacat ya? Dampaknya bagi pembeli ini akan kehilangan hak kredit. Jadi PPN-nya tidak bisa dikreditkan. Gitu ya. Uang PPN sudah dibayarkan ke vendor namun hangus tidak bisa mengurangi pajak perusahaan sendiri. Gitu. Karena
Berarti kan ini kan adalah salahnya pembeli atau salahnya penjual kalau seperti ini, teman-teman. Salahnya dua-duanya sih. Ya. Penjual kurang teliti, pembeli juga kurang teliti. Biasanya gitu. Oke. Jadi ketika ada faktur pajak masuk gitu ya, biasanya langsung dikoreksi nih gitu. Atau biasanya dari pihak penjualnya ngirimkan dulu filenya gitu apakah sesuai, kalau udah baru diinput di sistem Cortex-nya gitu. Oke, kemudian bagi penjual sanksi administratif. Tetapi kayaknya ya sekarang itu minim minim adanya faktur cacat gitu. Karena langsung connect ke sistem tuh langsung bisa membaca gitu. Misalkan udah masukin NIK nih langsung muncul semuanya, namanya siapa, perusahaannya apa gitu. Jadi ini faktur cacat bisa ada ketika mungkin sebelum adanya Cortex ya yang masih manual itu mungkin bisa jadi adanya faktur cacat gitu. Oke, kalau misalkan untuk penjual sanksi administratif ya nanti dendanya ini 1% dari DPP teman-teman, bukan dari nilai PPN-nya gitu. Jadi kalau dasar pengenaan pajaknya 10.000 ya berarti 10.000 kali 1%, bukan PPN-nya. Kalau 10.000 berarti PPN-nya berapa? 1.100 kan ya? Nah, bukan dari 1.100 tapi dari 10.000-nya gitu. Oke, selanjutnya ini kalau ada restitusi ya tadi, pengembalian lebih bayar. Oke. Kalau perusahaan meminta atau mengajukan restitusi ke DJP ya artinya dia meminta uang kembali, maka nanti dari DJP akan melakukan audit ke lapangan atau biasanya memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan itu SP2 gitu. Surat pemberitahuan pemeriksaan biasanya dari DJP minta perusahaan untuk mengirimkan bukti laporan pajaknya dan laporan keuangannya dan lainnya yang berhubungan dengan PPN dan juga fakturnya, notanya gitu. Nah, nanti biasanya kalau ada restitusi ini nanti akan ditindak oleh DJP dalam kurun waktu maksimal 1 tahun gitu. Kalau dalam waktu 1 tahun dari DJP nggak ada respon ya, artinya restitusi tersebut disetujui oleh DJP. Jadi perusahaan berhak menerima besaran restitusi yang diajukan itu. Kalau dalam waktu 12 bulan nggak ada respon gitu. Oke, kalau ada respon ya berarti nanti sesuai dengan perintahnya DJP. Oke. Ada restitusi ini adalah ketika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran. Yang dibayarkan perusahaan lebih besar daripada yang diterima perusahaan, gitu kan bahasa lainnya. Gitu. Nanti ada pemeriksaan lapangan audit. Oke. Nah, berdasarkan UU KUP, setiap permohonan restitusi wajib melalui proses pemeriksaan lapangan oleh DJP. Dan Fiskus tidak hanya memverifikasi nominal yang direstitusikan, mereka memiliki wewenang untuk membongkar seluruh pembukuan PPN pada masa pajak tersebut. Jadi kalau ada restitusi ini rentan ya, rentan. Jadi kayak masih abu-abu gitu. Bisa uangnya bisa lebih bayarnya bisa balik ya, atau mungkin jadinya kurang bayar. Yang awalnya lebih bayar jadi kurang bayar karena mungkin ada beberapa faktur pajak yang dinilai tidak akurat sama DJP-nya. Oke. Selanjutnya ini ya kalau ada ini ya ketidakcocokan gitu saat pelaporan PPN gitu. Nanti bisa permohonan restitusi, kemudian audit total ya. Nanti dari audit itu nanti akan ditemukan kepatuhan perpajakan, apakah ada faktur pajak yang cacat atau nota retur atau nomor fakturnya yang tidak sesuai gitu. Nah, nanti resikonya nilai restitusi itu bisa berkurang ya atau bisa bertambah. Status pajak bisa berbalik menjadi kurang bayar ditambah dengan sanksi bunga yang memberatkan. Ini
Risikonya kalau misalkan nanti ditemukan ada hal-hal yang tidak sesuai standar undang-undang gitu saat DJP melakukan audit. Oke. Selanjutnya ini simulasi singkat ya teman-teman ya. Jadi kan tadi misalkan ada pajak masukannya 800 juta, kemudian ini ada lebih bayarnya 300 juta. Berarti berapa pajak keluarannya ini? Pajak keluarannya 500 juta ya. Oke, jadi ada lebih bayar 300 juta. Kemudian perusahaan mengajukan restitusi. Saat perusahaan mengajukan restitusi, ada audit dari pihak DJP. Saat proses pemeriksaan, ini ada faktur yang cacat. Pajak masukan dianulir karena dokumen faktur dianggap tidak memenuhi ketentuan formal yang berlaku. Nah, maka ini dikurangi 50 juta. Kemudian ada juga temuan koreksi nota retur. Terjadi kesalahan akibat keterlambatan sistem yang mengakibatkan pengakuan nota retur ditolak oleh pemeriksa gitu. Jadi ini mungkin ini ya yang tadi loh time lag tadi ya ada perbedaan waktu antara bulan pertama dan bulan kedua saat pembeli mengajukan nota retur, kemudian penjualnya baru meng-ACC di bulan berikutnya, gitu, sehingga ada koreksi nota retur. Terusnya kan nggak bisa diakui, gitu kan, tetapi ada juga mungkin ada kesalahan jadi diakui di bulan tersebut, gitu. 20 juta. Ya, maka dari proses pemeriksaan tersebut ada penurunan restitusi sebesar 70 juta. Nah, total nilai pengembalian ini berkurang dari klaim awal karena adanya temuan kesalahan formal gitu. Jadi, dari lebih baik 300 juta berkurang menjadi 230 juta. Begitu. Jadi, perusahaan mendapatkan pengembalian atas lebih bayar PPN sebesar 230 juta. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Wow. Oke. Langsung mati. Oh, sebentar. Kalau belum ada, coba kita kerjakan ini ya, bareng-bareng ya. Mengenai studi kasus. Oh. Oke. Oke, teman-teman ini. Misalkan ini adalah PT Logistik Maju. Ya, ini sebuah perusahaan manufaktur dan sudah diakui sebagai pengusaha kena pajak. Data SPT masa bulan April, total penjualannya 10 miliar ya. Kemudian pajak keluarannya 1 miliar 100 juta. Kemudian ada total pembelian, ini 20 miliar, pajak masukannya 2 miliar 200 juta. Status awalnya ini ada lebih bayar, ya kan, antara PM dan juga PK, ya kan, PM dikurangin PK, jadinya ada lebih bayar sebesar 1 miliar 100 juta. Nah, ini PT Logistik mau mengajukan restitusi atas lebih bayarnya ini. Jadi nggak dikompensasi ke bulan selanjutnya, tetapi diajukan restitusi dulu gitu oleh perusahaan PT Logistik. Kemudian hasil dari pemeriksaan DJP di lapangan ya, ini ditemukan 10 faktur masukan dengan PPN 350 juta menggunakan alamat cabang lama gitu. Jadi belum diupdate ke cabang baru. Nah, Fiskus menyatakan fakturnya ini cacat gitu karena nggak sesuai alamatnya. Kemudian di temuan kedua
ada retur pembelian April sebesar PPN 100 juta. Nota retur fisik tanggal 28 April, tapi vendor baru approve di sistem tanggal 3 Mei. Jadi di bulan berikutnya baru approve vendornya. Gitu. WP belum memasukkan pengurangan ini di SPT April, sedangkan Fiskus menuntut masuk di April. Jadi vendornya ini menuntut masuk di April atas returnya ini, ya, nota returnya ini. Gitu. Kemudian yang pertama tugasnya hitung berapa kerugian atau selisih uang restitusi yang gagal cair ini. Oke, jadi bagaimana cara menghitungnya? Ya, jadi kan selisih lebih bayarnya adalah 1.100.000.000. Oke. Restitusinya 1.100.000.000. Kemudian ditemukan 10 faktur masukan dengan PPN 350 juta menggunakan alamat cabang lama gitu. Oke. Jadi ini Fiskus menyatakan faktur cacat. Berarti kan mengurangi jumlah lebih bayarnya, ya kan? Dikurangin 350 juta. Oke. Kemudian yang temuan kedua, ini ada retur pembelian April sebesar 100 juta, tetapi baru di-approve tanggal 3 Mei. Berarti harusnya kan ini masuk ke Mei, ya kan? Tetapi sama PT Logistiknya dimasukkan di bulan April, gitu. Sehingga ada koreksi lagi dari Fiskus, gitu. Oke, 100 juta. Tinggal berapa ini berarti? 650 juta. Oke. Berarti yang uang restitusi yang gagal cair berapa? 600 yang gagal cair adalah 400 gagal cair. Suara apa ya? 450 juta. Oke. Kemudian ini teman-teman, berdasarkan pada temuan 1 dan juga temuan 2, ya kan? Silahkan difikirkan solusi apakah bisa diterbitkan faktur pajak pengganti sebelum surat ketetapan pajak terbit gitu. Jadi kan tadi ketika perusahaan itu mengajukan restitusi ya, nanti DJP akan menjadwalkan audit ke perusahaan tersebut maksimal 1 tahun gitu kan. Nah, kemudian setelah ada audit ya, terbit surat ketetapan pajak ya, nanti sudah tidak bisa diperbaiki lagi gitu. Tetapi sebelum adanya audit ya, sebelum adanya audit dari DJP itu nanti bisa diperbaiki dulu gitu. Oke. Jadi kayak bisa dikoreksi lagi lah gitu. Kok bisa lebih bayar, ini apa yang menyebabkan lebih bayar gitu. Mungkin adanya pengakuan nota retur ataupun juga ada faktur cacat. Ya, contohnya ini adalah alamat cabang lama. Gitu. Jadi misalkan sebelum adanya audit pajak, ya kan, audit dari DJP, gitu. Soalnya kan jangka waktunya 1 tahun nih, lama ya, bisa aja DJP itu baru terjun ke lapangan audit ke perusahaan kalian 4 bulan setelah kalian mengajukan restitusi, gitu, misalkan. Nah, berarti solusinya gimana nih untuk temuan 1 sama temuan 2 kira-kira? Yang temuan 1 dulu. Yang temuan 1
Kira-kira gimana nih penyelesaiannya? Minta faktur pajak pengganti gitu ya. Minta faktur Faktur pajak. pajak pengganti, Bu. Oke, bisa ya. Bisa menggunakan faktur pajak pengganti selagi belum ada audit dari DJP. Gitu. Kemudian yang kedua, ada retur pembelian April sebesar PPN 100 juta, nota retur fisik tanggal 28, tapi vendor baru approve di sistem tanggal 3 Mei. Jadi harusnya kan diakuinya di bulan apa? April atau Mei berarti harusnya. Harusnya di bulan Mei ya, kan? Harusnya di bulan Mei ini pencatatannya gitu. Oke, jadi ini harusnya perlakuannya di bulan Mei bukan di bulan April. Oke, jadi nanti bisa diperbaiki di sini selagi belum ada audit pajak gitu. Itu sih kalau PPN lebih lebih simple ya perhitungannya. Cuman kalau di lapangan mungkin gimana Mbak kalau di lapangan? Mungkin di sistem Cortex-nya ya yang sekarang masih nge-lag nggak sistem Cortex-nya? Iya, barusan ada pengumuman itu ya. Tapi kayaknya pas awal juga kayak gitu ya. Kalau pas awal nggak logo sih, cuman buat nomor fakturnya nggak muncul-muncul gitu ya. Mm-mm. Oh, tapi bisa di restart gitu lagi nggak? Nggak bisa. Jadinya buat baru. Oh gitu. Jadi pembetulan SPT masa ya jadinya ya. Nah, kayak gitu juga nanti kayak gini juga bisa kayak gitu. Kalau ada case kayak gini kan ya, notareturnya nanti bisa bisa menggunakan pembetulan gitu. Saat pembuatan SPT nanti keterangannya adalah pembetulan gitu. Oke. Mungkin ada yang mau cerita pengalamannya mengenai pelaporan PPN ini? Ada case apa lagi, Mbak? Pernah mengalami case apa? Heeh. Heeh. Mm-mm. Gitu. Berarti buat lagi. Oke, 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 oke. Nah, itu ya. Jadi kalau di lapangan memang lebih kompleks ya karena eh memang interaksinya sama banyak orang gitu. Jadi lebih kompleks gitu. Dan juga sama sistem konteksnya sendiri gitu. Mm-mm. Mm-mm. Bisa aja seperti itu. Dan itu tergantung dari audit DJP-nya. Gitu. Substance overform ya di akuntansi. Bisa aja seperti itu juga. Itu. Kalau ada berarti kan kalau ada pembetulan gitu kan. Kalau ada pembetulan. Berarti kan artinya dia ini ya, berarti kan apa ya kayak gitu ya.
eh ya lebih substansinya gitu kan, lebih ke substansinya dia. Bisa aja. Tergantung keputusan dari auditor DJP-nya gitu. Mm-mm. 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 Iya, buat menolak bisa gitu. Bisa buat menolak. Pasti banyak cara buat mereka berargumen ya menolak untuk adanya restitusi ini gitu. Nah, kan kebanyakan perusahaan-perusahaan mending daripada restitusi kompensasi aja. Soalnya restitusi kayak ribet gitu. Oke. Kecuali kalau memang dirasa setiap bulannya kok ada lebih bayar terus gitu. Bisalah mengajukan restitusian. Tapi nanti ada resikonya ya, resikonya yaitu tadi bisa malah kurang bayar lah, bisa malah kena denda pajak lah dan lain sebagainya gitu. Itu pun juga berlaku di ini teman-teman, di pelaporan PPh pribadi juga gitu. Ya, PPh 21 itu kan kalau misalkan lapor PPh 21 sebagai pegawai tetap gitu ya. Nah, itu kan pasti nanti ada karena sekarang otomatis masuk ke Cortex ya kan. Pasti ada bukti potong dari cabang-cabang lain misalkan kalian affiliate atau punya pekerjaan bebas lainnya gitu kan pasti langsung otomatis masuk ya kan. Dan itu menimbulkan kurang bayar ya kan atau bisa lebih lebih bayar. Kalau lebih bayar, ada pilihannya tuh di paling bawah konteks, ya kan, restitusi, dikirim kemana, gitu kan, atau dinihilkan, gitu, ya. Kalau kemarin, karena konteks kan baru tahun ini ya, pelaporan melalui konteks tahun ini kan, sehingga di kantor DJP pun juga mereka bilang harus dinihilkan aja gitu ya udah kita ngikut aja ya gitu karena kalau restitusi minta pengembalian pun nanti kalian akan diaudit walaupun pribadi juga gitu bukan atas nama perusahaan tapi atas nama PPOP tuh ada lagi yang mau sharing kasus-kasus PPN nih pajak pertambahan nilai. Oke, kalau belum ada, mungkin saya ada studi kasus satu aja ya. Sebentar, saya bukakan. Hmm. Oke, ini saya kirimkan di grup aja ya. Saya susah ini laptopnya beda. Bentar. Oke. Kalian udah dapat mata kuliah ini belum? Praktek perpajakan belum? Praktek perpajakan sudah dapat mata kuliahnya? Belum? Belum pernah ya? Oke, sebentar.
Di sini aja. Nggak ada. Ini. Oke, ini teman-teman soalnya ini bisa langsung dijawab ya. Ini studi kasusnya. Simple ini studi kasusnya. Bisa langsung dijawab ini. Hampir sama yang kita bahas tadi. Silahkan teman-teman yang di online juga dicoba untuk menyelesaikan studi kasusnya ini ya. Bu, izin jawab, Bu. Oh, sebentar ya, sebentar. Ya, Pak, Baik, sebentar ya. Bu. Ya, sebentar. Berarti nanti kita pertemuannya mundur 1 minggu ya berarti ya. Kan ada tanggal merah kan? Kapan hari? Berarti pas UAS masih kelas ya nanti ya. Oke, coba kita bahas ya. Ini PT Media Kreatif, PKP. Mencatat pada bulan Mei omsetnya 5 miliar, kemudian pembelian operasionalnya 7 miliar. Oke, kemudian ini ada dua masalah ya. Dua masalah yang ditemukan. Yang pertama di dalam pajak masukan ada faktur senilai 660 juta yang salah menulis alamat perusahaan. Kemudian perusahaan melakukan retur pembelian senilai PPN 30 juta di akhir bulan Mei. Nota fisik dibuat tanggal 29 Mei, tetapi vendor melakukan approval di sistem e-faktur pada 4 Juni. Oke, yang pertama,
Berapa PPN kurang bayar atau lebih bayar perusahaan jika melihat data awal sebelum ada masalah? Mungkin ada yang mau jawab, silahkan. Tadi siapa ya yang di online ya? Dona ya? Dona, Bu. Oke, boleh silahkan Dona. Yang nomor satu ini berarti berapa Dona? Bu, Kurang bayar sebelumnya atau izin lebih nanya, Bu. bayar? Hmm? Kalau di saya lebih bayar sih, Bu. Lebih bayar. Berarti gimana Dona perhitungannya? Jadi yang PK-nya itu kan 11%, Bu. Dikali Hmm. 5 miliar. Hmm. Dapatnya 550. Oke. Terus yang PM-nya itu 11% juga dikali 7 miliar. Dapatnya 700 7 7 juta 770 juta, Bu. Oke, ini PM-nya ya. Iya, Bu. 770 juta. Ini PK. Terus? Terus yang 550 itu PK, Bu. Ya. Terus? Jadinya PPN sama dengan Berarti pajak P masukan dikurangin pajak keluaran ya? dikurang pajak keluar, Bu. Hmm. 770 juta dikurang 550 juta sama dengan 220 juta, Bu. Oke. Jadinya kelebihan bayar, Bu. PPN-nya lebih. Lebih bayar ya. Oke. Oke. Ada yang beda teman-teman jawabannya? Sama semua ya? Oke. Terima kasih Dona. Terima Selanjutnya kasih, Bu. nomor 2. Berapa PPN kurang bayar setelah PPN 660 juta dicoret atau dikoreksi oleh Fiskus akibat faktur cacat. Oke. Siapa yang mau menjawab silahkan. Saya, Bu. Iya silahkan Laila. Hmm, Kenapa? kalau ikut jawabannya kurang bayar, Bu. Kalau dari saya. Kurang bayar. Perhitungannya bagaimana ya Laila ya? Itu kalau PPN masukan yang setelah koreksi 770 juta dikurang 660 juta sama dengan 100 110 juta. 660 juta sama dengan PPN-nya PPN masuk PPN. pajak masukannya jadi 110 juta ya. Iya, Bu. Oke. Terus Kalau hitung ulang lebih atau kurang bayar, PK dikurang PM sama dengan uh, apa 550 juta uh, dikurang 110 juta. 110 juta jadinya 110 440 juta 440 juta ini lebih bayar atau kurang bayar? kurang bayar, Bu. Kurang bayar. Kenapa kurang bayar? Eh, Karena pajak eh, keluaran lebih besar ya daripada pajak masukan ya. Jadi iya, Bu. kurang bayar. Oke, terima kasih Laila. Kasih, Bu. Ya, selanjutnya nomor 3, apa solusi yang harus dilakukan perusahaan agar pajak masukan yang cacat sebesar 660 tersebut bisa diselamatkan dan tetap bisa dikreditkan. Oke, solusinya gimana nih? Mungkin teman-teman yang di sini nih, yang offline nih. Mm-mm. 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 Mm-mm.
Oke, berarti membuat faktur pajak pengganti ya. Oke, ini solusinya membuat faktur pajak pengganti. Berarti nanti sini ada pembetulan ya. Oke. Selanjutnya yang keempat, nomor 4. Kasus nomor 2, di masa pajak bulan apa notariatur tersebut resmi diakui oleh sistem? Di bulan apa? Ini kan bulan Mei sama bulan Juni. Berarti diakuinya resmi oleh sistem di bulan Mei apa di bulan Juni? Oleh sistem diakui di bulan apa? Bulan Juni ya. Karena sekarang sudah pakai otomatis, di konteks sudah ada automatic system gitu. Jadi ketika sama penjualnya, yang membuat notariatur penjual atau pembeli? Yang membuat notariatur penjual atau pembeli? Pembeli ya. Pembeli buat notariatur, kemudian nanti sama penjualnya di approve atau enggak gitu. Masa approve-nya bisa beberapa hari gitu, atau bisa langsung di approve juga biasanya, tergantung dengan pihak penjualnya gitu. Ya, jadi kalau di approve-nya baru bulan Juni, maka nanti perhitungan pajaknya otomatis masuk ke bulan Juni yang di sistemnya itu. Oke, bulan Juni. Oke, gitu teman-teman. Ada yang mau didiskusikan? Yang di online barangkali? Mungkin ada yang kerja di bagian pajak, yang biasanya setiap bulan ngurus PPN ya. Lapor SPT masa. Karena kalau PPN ini kan setiap bulannya ya PPN. Kalau pajak badan itu kan 1 tahun per tahun. Iya? Kalau faktur pajak digugur ditujukan untuk penjualan retail biasanya. Retail penjual eceran itu kan nggak mungkin sebagai penjual menanyakan nama pelanggannya siapa gitu kan, terus NIK-nya berapa gitu, sehingga menggunakan faktur pajak digunggung. Nah nanti di konteks itu ada ininya teman-teman, ada ada menunya sendiri gitu kalau pakai faktur pajak digunggung itu gitu. Iya, digunggung. Nanti ada pilihannya di situ. Ada pilihannya. Mana ya tadi? Saya sempat melihat. Nih, jadi kan nanti ketika di konteks ada tampilannya nih ya, ada tampilannya, kemudian nanti seperti ini. Aduh, di sini ya. Sebenarnya di sini soalnya ya. Ini nih. Nah, nanti nih di apa namanya? Di konteksnya kan, di sini nih. Sendiri dengan faktur pajak yang dilaporkan secara digunggung gitu. Nah, nanti di sini ada download dokumen gitu. Jadi diisi dokumennya itu. Jadi nggak harus satu-satu gitu, tapi langsung dikumpulkan semuanya gitu. Kalau retail juga kan spare part, berarti kan pakai yang digunggung atau apa pakainya? Heeh. Kalau faktur, iya, iya benar. Jadi buat faktur pajaknya per customer gitu. Uh,
berisiko atau enggaknya bisa jadi temuan sih sebenarnya gitu. Bisa jadi temuan. Tapi karena perusahaan retail ya, akhirnya kan sama aja kan yang dibayar PPN-nya. Iya kan? Soalnya kan harus menyantumkan data penjualannya juga kan? Apa masalahnya apa kok? Kenapa kok nggak mau yang digunggung ini? Uh, uh. Oh. Oh ya. Sebenarnya kalau per customer berarti kan ya lebih jadi PR buat staf pajaknya sih gitu. Karena retail penjualannya ya 1 juta, 2 juta gitu ya kalau spare part kan. Maksudnya kayak nggak sampai 10 juta, 25 juta gitu kan enggak. Mungkin kalau penjualan motor bisa dibuatkan faktur pajak gitu ya. Tapi kalau yang spare partnya kayaknya agak susah gitu. Karena harus pengajuan nomor faktur dulu gitu kan. Agak ribet gitu. Jadinya ya itu tadi solusinya adalah digunggung dengan mencantumkan penjualan data penjualan perusahaannya. Gitu. Kalau tanya ke konsultan pajak kayaknya juga mereka bakal menanyakannya digunggung gitu. Karena lebih memudahkan juga buat staf pajak. Gitu. Itu sih. Ada lagi? Saya absen dulu ya, teman-teman ya. Ini pada masuk semua nih, yang offline nih. Siapa? Oh, Joyce. Joyce sakit. Yang lain masuk ya. Teman-teman untuk pekan depan kita online dulu ya. Soalnya saya lagi di luar kota, jadi baik online dulu aja. Ya. Tanggal 16. Tanggal berapa? 18, 18, 18 ya. Hari Selasa itu, kita hari Kamis ini ya kuliahnya ya. Hari Kamis kan? Nggak tanggal merah kan hari Kamis? Ya, nanti online semuanya berarti. Kenapa? Yang sakit lambung ya, macetnya dikurangin. Nah, gacoan itu juga tuh, gacoannya level 15. Oke, sebentar. Baik, teman-teman ada yang mau didiskusikan lagi? Sudah ya, berarti ya. Saya cukupkan untuk pembahasan PPN ya. Karena memang PPN pembahasannya ya
ya sekitar itu gitu, sekitar ada restitusi, kompensasi gitu. Kalau yang PPh orang pribadi mungkin agak ini ya agak kompleks gitu karena pekerjaannya beda-beda gitu. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan, saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu Tias. Selamat malam. Ya.